Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Azman, NIM 1704031124, mahasiswa Teknik Industri USU. Saya akan menjelaskan manajemen risiko pada perusahaan Unilever. Sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terkemuka di Indonesia. Unilever telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan masih banyak lagi. Saat ini, Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang. Sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, mari kita mengetahui apa itu risiko. Risiko merupakan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan. Dalam risiko terdapat mitigasi risiko, yang merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko. Ini merupakan manajemen risiko pada perusahaan Unilever. Perseroan telah menetapkan sebuah kerangka kerja tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara perseroan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, dan juga hubungan antara rapat umum, pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Kerangka kerja ini mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan risiko guna mendukung kesehatan keuangan dan pencapaian tujuan pertumbuhan perseroan. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, praktek manajemen keselamatan dan lingkungan, serta pengembangan budaya perseroan. Kerangka kerja tersebut didukung oleh berbagai panduan dan sistem kontrol. Unilever juga memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi. Ini merupakan langkah-langkah utama dalam mengelola risiko pada Unilever. Yang pertama, mengidentifikasi atau menetapkan risiko utama yang dihadapi. Yang kedua, menetapkan kontrol utama yang harus beroperasi untuk memastikan bahwa risiko bisnis yang utama dapat dikelola secara efektif, sehingga perusahaan memiliki kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan dan mempertahankan reputasinya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tim atau individu yang bertanggung jawab untuk memastikan kontrol utama beroperasi seperti yang diperlukan. Dan terakhir yaitu menyediakan sarana yang dapat mencerminkan risiko bisnis utama dan kontrol utama dan menilai apakah mereka tetap relevan, efektif, dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko-risiko dan mitigasi risiko yang ada di perusahaan Unilever. Yang pertama yaitu tipe risiko keuangan. Perubahan nilai mata uang dapat berfluktuasi secara tajam dan berdampak secara signifikan pada kinerja bisnis. Nilai tukar yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan naik turunnya harga bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk Unilever. Untuk meminimalisir dampak kerugian yang terjadi, Unilever mengelola paparan terhadap mata uang dalam batas yang ditentukan dan dengan menggunakan kontrak valuta berjangka. Selain kontrak tersebut, Unilever juga melakukan lindung nilai beberapa paparan Unilever melalui penggunaan pinjaman mata uang asing atau kontrak berjangka. Selanjutnya itu tipe risiko pilihan brand. Selera dan perilaku konsumen senantiasa berubah. Ini akan menyebabkan Unilever mengalami kerugian apabila tidak mengikuti selera konsumen. Untuk mitigasi risikonya, Unilever terus memantau tren pasar eksternal dan mengumpulkan masukan dari para konsumen.
pelanggan, dan pembelanja Unilever untuk mengembangkan kategori dan strategi brand yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Divisi riset dan pengembangan Unilever secara aktif mencari cara untuk menerjemahkan preferensi dan selera konsumen. Selanjutnya yaitu tipe risiko yang ketiga, ekonomi eksternal. Kondisi ekonomi yang terus berubah dapat mengakibatkan menurunnya permintaan konsumen untuk produk Unilever, yang dapat mempengaruhi satu negara atau lebih di dalam satu kawasan atau bahkan secara global. Langkah pemerintah seperti stimulus fiskal, perubahan perpajakan, dan kontrol harga juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan profitabilitas operasi lokal Unilever. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu dengan beragamnya portofolio Unilever dan model bisnis yang fleksibel membantu Unilever untuk menyesuaikan portofolio dengan cepat dan menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu tipe risiko aspek hukum dan peraturan. Unilever patuh terhadap hukum dan peraturan lokal, regional, dan global yang berlaku di berbagai bidang seperti keamanan produk, klaim produk, dan lain-lain. Apabila Unilever tidak ikut mematuhi peraturan, dapat mengakibatkan adanya tuntutan perdata dan atau pidana yang menyebabkan kerusakan, denda, dan sanksi. Hal ini akan mempengaruhi reputasi perseroan dan membebani biaya Unilever dalam berbisnis. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu Unilever berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tenaga spesialis Unilever di bidang hukum dan regulasi sangat terlibat dalam memantau dan meninjau praktik Unilever untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa Unilever tetap memahami dan sejalan dengan seluruh peraturan dan kewajiban hukum terkait. Selanjutnya yaitu tipe risiko yang kelima, hubungan industri. Dengan peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah-ubah, Unilever wajib menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan dan serikat pekerja Unilever. Gangguan terhadap hubungan industrial dapat mempengaruhi kegiatan operasional, biaya, dan reputasi Unilever. Mitigasi risikonya yaitu Unilever senantiasa memantau perubahan peraturan ketenagakerjaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja Unilever. Unilever melakukan diskusi secara rutin untuk lebih memahami setiap kepentingan dan menjaga keharmonisan di antara para pemangku kepentingan industri Unilever. Selanjutnya itu tipe risiko yang keenam, karyawan dan talenta. Penting bagi Unilever untuk dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang berkualitas dalam jumlah yang tepat untuk dapat bersaing dan berkembang secara efektif. Walaupun di negara berkembang, akan ada persaingan yang ketat untuk mendapatkan talenta-talenta berbakat yang jumlahnya terbatas. Apabila Unilever tidak dapat bersaing untuk mengambil talenta-talenta tersebut, maka akan menjadi kerugian juga untuk Unilever. Oleh karena itu, Unilever meminimalisir risiko yang akan terjadi dengan Unilever telah membentuk dan menerapkan komite sumber daya manusia di seluruh lini bisnis Unilever. Komite memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dan kemampuan yang diperlukan di masa mendatang, mengembangkan jalur karir, dan mengidentifikasi talenta utama dan pemimpin di masa depan. Unilever juga memiliki proses pengembangan manajemen terpadu yang meliputi penilaian kinerja rutin yang ditopang oleh seperangkat perilaku kepemimpinan, keterampilan, dan kompetensi. Selain itu, Unilever juga telah menerapkan program yang ditargetkan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, dan Unilever secara aktif memantau kinerja dalam mempertahankan talenta tersebut.
Selanjutnya itu tipe risiko sistem dan informasi. Karena Unilever berinteraksi secara elektronik dengan para pelanggan, pemasok, dan konsumen, Unilever sangat membutuhkan sistem dan infrastruktur TI yang aman dan dapat diandalkan. Gangguan dalam sistem TI Unilever dapat menghambat operasi bisnis di berbagai area, termasuk menghambat penjualan produksi dan siklus arus kas Unilever. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu Unilever menggunakan sistem global untuk mengontrol dan melaporkan akses ke sistem TI Unilever yang vital. Hal ini didukung oleh program pengujian kontrol akses yang dilaksanakan setiap tahun. Unilever memiliki kebijakan yang meliputi perlindungan untuk bisnis maupun informasi pribadi, serta kebijakan penggunaan sistem TI dan aplikasi oleh karyawan Unilever, di mana mereka telah terlatih untuk memahami berbagai kebijakan tersebut. Unilever juga telah menstandarisasi cara pemuatan informasi di situs publik Unilever dan memiliki sistem untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan Unilever sendiri dan hukum, serta peraturan mengenai privasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu tipe risiko yang ke-8, produk yang aman dan berkualitas tinggi. Pada proses manufaktur Unilever juga ada risiko bahan baku terkontaminasi secara sengaja maupun tidak sengaja, atau cacat produk lainnya. Risiko ini dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, human factor, atau kegagalan peralatan, dan faktor lainnya. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu Unilever memiliki proses dan kontrol kualitas produk yang komprehensif dari hulu sampai hilir, mulai dari produk dirancang sampai produk tersebut ada di rak toko. Unilever memverifikasi proses dan kontrol tersebut setiap tahun dan secara teratur memantau melalui indikator kinerja yang mendorong kegiatan perbaikan terus-menerus. Pemasok utama Unilever telah bersertifikat secara eksternal dan Unilever memantau kualitas bahan yang diterima secara teratur untuk memastikan bahwa Unilever memenuhi standar kualitas tinggi yang diperlukan oleh produk Unilever. Jika terjadi insiden yang berkaitan dengan keselamatan konsumen atau kualitas produk, Unilever akan mengaktifkan tim manajemen insiden di bawah arahan mereka yang berkompeten dalam hal kualitas produk, sains, dan komunikasi untuk memastikan Unilever melakukan tindakan yang tepat dan efektif. Selanjutnya itu tipe risiko yang ke-9, supply chain. Pembelian bahan baku pabrik yang efisien dan pendistribusian produk dengan segera kepada para pelanggan adalah elemen penting dalam bisnis Unilever. Rantai pasokan Unilever terpapar dengan berbagai risiko lingkungan yang berpotensi merugikan, kecelakaan industri, dan gangguan fisik lainnya. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu Unilever merancang rencana mitigasi yang memungkinkan Unilever dapat mengamankan alternatif pasokan dari bahan utama Unilever dan menggunakan bahan pengganti dalam formulasi dan resep produk Unilever. Rencana tersebut juga memastikan bahwa Unilever memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan atau berbagai produksi antar pabrik. Unilever memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan produk Unilever. Kebijakan dan prosedur tersebut juga mencakup rencana keberlangsungan bisnis dan pemulihan dari bencana jikalau perusahaan harus menghadapi insiden besar. Selanjutnya yaitu tipe risiko manajemen portofolio. Pertumbuhan dan profitabilitas yang berkesinambungan dari bisnis Unilever bergantung pada kekuatan dan pengembangan kategori, area penjualan, dan portofolio saluran penjualan Unilever secara terus-menerus. Jika Unilever tidak terus membuat investasi strategis yang sehat, Unilever dapat kehilangan peluang untuk pertumbuhan margin lebih lanjut.
Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu dengan cara strategi dan rencana bisnis Unilever dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya Unilever berfokus pada hal-hal yang berdampak optimal. Contohnya pada kategori dan pasar yang memiliki potensi jangka panjang terbesar untuk bisnis ini. Aktivitas akuisisi ditentukan oleh strategi pengembangan portofolio Unilever dan akan dievaluasi melalui proses yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya. Ini merupakan tipe risiko yang terakhir, yaitu hubungan dengan pelanggan. Pertumbuhan bisnis Unilever secara berkesinambungan bergantung pada keberhasilan Unilever membangun hubungan yang erat dengan pelanggan Unilever. Untuk memastikan bahwa brand Unilever tersedia setiap saat dan tampil secara menarik di mata pelanggan, Unilever perlu mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan setia dan membangun hubungan baru dengan pelanggan yang terkait dengan perubahan kebiasaan berbelanja konsumen. Kualitas hubungan baik dengan para pelanggan juga menentukan kemampuan Unilever dalam mengamankan harga dan membuat perjanjian kerjasama yang menguntungkan. Apabila hubungan dengan pelanggan kurang baik, itu akan menjadi kerugian terbesar juga terhadap Unilever tersendiri. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu Unilever mengembangkan dan mempertahankan hubungan bisnis di berbagai saluran penjualan, mulai dari pengecer multinasional besar hingga pedagang kecil di berbasis keluarga yang Unilever jangkau melalui distributor. Unilever memantau perubahan kebiasaan konsumen dan membina hubungan dengan pelanggan baru yang tepat, seperti dengan saluran e-commerce. Unilever bekerja sama dengan para pelanggan utama untuk mengembangkan rencana bisnis bersama yang mencakup rincian rencana investasi serta tujuan dari pelayanan pelanggan Unilever. Unilever pun memantau pelaksanaan kerjasama ini secara teratur dan juga mengembangkan berbagai inisiatif baru untuk mendukung perbaikan dalam kerjasama dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Inisiatif-inisiatif tersebut berasal dari kemampuan Unilever dalam merancang outlet penjualan, program penjualan kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Unilever juga berinvestasi secara strategis untuk menggunakan teknologi yang akan membuat proses pemesanan dan pengelolaan stok menjadi lebih efektif dan efisien bagi para pelanggan. Sekian hasil penjelasan tentang bagaimana manajemen risiko pada Unilever. Semua yang saya ambil tadi berasal dari www.unilever.co.id, langsung dari website Unilever. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like dan komen pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.